Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya dan kepada seluruh umat manusia hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya iman dan yang lainnya. Selawat berangkaikan salam, tak lupa pula mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelumnya, kita akan membahas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terkenal dengan keragaman budaya dan dengan sifat kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya, sehingga berpredikat sebagai bangsa yang multikultural. Masyarakat multikultural ini terdiri dari masyarakat negara, bangsa, daerah, ataupun lokasi geografis seperti kota ataupun kampung yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun masyarakat ini memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat ini bersifat toleran dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lainnya, dengan perbedaan yang ada pada tiap etnis budayanya. Fenomena kehidupan damai ini dan harmonis ternyata tidak selalu terjadi di Indonesia. Masyarakat multikultural di Indonesia tidak selamanya dapat hidup berdampingan sebagaimana yang kita harapkan. Ketegangan dan konflik sering muncul pada masyarakat Indonesia yang kini memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras, tradisi yang berbeda. Yang pada saat tertentu multikultural ini menjadi persoalan besar bagi keharmonisan bahkan kelangsungan bangsa. Jadi, oleh karena itu perlulah perjuangan terus-menerus untuk mewujudkannya berbagai tragedi ketidakharmonisan ini. Masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurangan arifan dalam mengelola keberagaman masyarakat, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat, maka perlu pendekatan kultural dengan memperkuat falsafah lokal ataupun kearifan lokal yang memiliki pesan-pesan luhur tentang kedamaian. Namun, solusi dengan pendekatan tersebutlah juga tidak selalu berhasil digunakan tanpa dibarengi dengan paham keagamaan yang tepat dan bijak. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, peran-peran agama menjadi sesuatu yang mendasar menjadi pijakan masyarakat dalam bertingkah laku. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, yaitu tentang kebenaran, tentang hukum, suatu masalah. Namun, dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap
keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Untuk itu, kita perlu terus-menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari nabi, sahabat, para ulama, termasuk ulama-ulama kita, berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latar belakang agama, ras, suku, dan bahasa. Di samping sesama agama terdapat sikap fundamentalis. Ternyata harus diakui bahwa dalam kehidupan agama-agama juga terdapat dilema yang serius, yaitu ketika anggota kelompok agama berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Dalam komunitas agama, hampir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Nah, jika ini terjadi, maka ketegangan akan tercipta. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Islam pembawa kedamaian, nilai-nilai Islam sangat mendukung terciptanya kedamaian. Maka selayaknya umat Islam yang rahmatan lil alamin menjadi penggerak kedamaian dan pengayom masyarakat. Di sini terdapat kesadaran bahwa dalam keberagaman terdapat keragaman seperti perbedaan dan keragaman paham agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif serta adanya konstentasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik itu tersebut. Jadi, konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu ini berasal dari kelompok ekstrem kiri ataupun komunisme dan ekstrem kanan Islamisme. Namun, saat ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif ataupun sikap beragama yang terbuka. Nah, hal ini disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman, dan kata moderat dalam bahasa Arab ini dikenal dengan al-wasiyah. Dan kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Dan dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah. Nah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dan dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab. Sehingga semua ini dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.
Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antar agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan cara toleran. Moderat dalam pemikiran Islam ini adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan ini tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain, sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah yang dibawa komando oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moderasi ini harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat ataupun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Syihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Nah, sikap inklusivisme ini yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman. Dan dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, tapi juga melainkan ada pada kelompok yang lain, termasuklah kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan, dan perbedaan dari satu agama yang dibawa seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja. Jadi sangat jelas ya Ibu. Jadi sangat jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita umat manusia untuk saling memahami satu sama yang lain. Jadi jelas bahwa moderasi beragama ini sangat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Maka dari itu, agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia maupun akhirat. Akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan agama yang mana diturunkan ke dunia agar menjadi tuntunan hidup. Agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik skala mikro maupun makro. Mau itu keluarga privat ataupun mau itu keluarga yang sifatnya privat ataupun negara yang sifatnya publik. Demikian ceramah singkat saya saat ini. Mohon maaf apabila ada tutur kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhiru kalam, undur mangkola wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.